Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Logis dan Gamblang, bekerja sama dengan Yayasan Penelitian dan Pengembangan Telematika Indonesia (YPPTI), kami akan membahas pertelekomunikasian secara logis, mudah dipahami dan gamblang. Podcast Telco ini akan mengajak Anda menuju telekomunikasi Indonesia yang semakin maju. Kami bercerita, silakan Anda berkomentar. Saat ini bersama dengan kami sudah ada para ahli narasumber yang kompeten di bidangnya. Sudah ada Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Bapak Dr. Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu juga ada hadir bersama saya Profesor Jamhari Sirat, Ketua Pembina Yayasan Penelitian dan Pengembangan Telematika Indonesia (YPPTI), dan juga mantan Dirjen Postel Departemen Perhubungan RI periode 2001 sampai 2005. Ini ada guru saya tuh di UI, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini terima kasih sudah hadir semua di hari yang mungkin biasanya sibuk ya Pak Dirjen. Ya, oke. Kita mulai Pak. Justru ini adalah diskusi kita aja tentang telekomunikasi. Kita ingin tahu sebenarnya seperti apa sih Pak telekomunikasi Indonesia saat ini, terutama bagaimana memproses calon penyelenggara telekomunikasi yang mau beroperasi di Indonesia. Kemarin kan sempat ramai tuh Pak, Starlink lah kayak begitu Pak. Gitu. Oke, Pak. Iya. Jadi kalau kita memproses perizinan telekomunikasi itu tergantung jenisnya ya. Ada jenis perizinan telekomunikasi yang hanya memerlukan izin penyelenggaraan telekomunikasi saja, tapi ada jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang juga membutuhkan izin spektrum frekuensi radio. Oke. Jadi tergantung media. Medianya itu kita. Nah, kalau Anda tadi menyampaikan tentang Starlink, ini mereka menggunakan media satelit, jadi tentu saja ini merupakan kombinasi dua perizinan. Perizinan penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal PPI, dan untuk frekuensinya, spektrum frekuensi radionya itu dikelola atau dilakukan di tempat Dirjen SDPPI di tempat saya gitu. Nah ini kalau untuk frekuensi seperti apa tuh biasanya Pak prosesnya? Kayak butuh waktu berapa lama gitu misalkan? Jadi kalau untuk satelit seperti Starlink kemarin itu mereka memerlukan dua jenis izin. Dan satu pertama adalah landing right. Landing right itu artinya adalah izin yang dikeluarkan untuk memberikan kesempatan kepada satelit asing yang akan beroperasi di Indonesia. Yang kedua jenisnya adalah izin stasiun radionya, di penggunaan spektrum frekuensi di terestrial di bumi. Nah kemarin prosesnya cukup panjang ya untuk Starlink ini karena ini adalah jenis penyelenggaraan yang baru gitu kan ya, jenis satelit yang beroperasi di low Earth orbit (LEO), yang selama ini kita hanya memiliki Indonesia itu untuk GEO atau Earth orbit yang bersifat satelit yang tetap. Namun Starlink ini karena dia di LEO maka dia harus membuat satelit dengan jumlah yang sangat banyak untuk mengikuti kecepatan putaran bumi dan letaknya dekat di Indonesia itu. Berarti Indonesia nggak cuma hanya satu satelit, ya beberapa gitu mereka punya. Bukan, kalau LEO ini disebutnya dengan istilahnya konstelasi gitu, konstelasi satelit, karena disebut konstelasi karena jumlah satelitnya yang sangat banyak dan meliputi seluruh dunia. Jadi dia sebenarnya mengcover seluruh dunia. Kalau mau beroperasi di Indonesia itu dia hanya membutuhkan landing right, tapi sebenarnya secara teknis dia bisa memancar di seluruh dunia seperti itu. Butuh berapa? Jadi butuhnya nggak bisa cepat waktunya Pak ya? Mengapa proses perizinannya itu butuh waktu lama berarti kan? Ya butuh lamanya itu bukan karena jumlahnya sebenarnya, tapi karena jenis penyelenggaranya yang baru itu. Sehingga kita sangat berhati-hati untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu secara mendalam. Jadi kan kalau orang bilang katanya tiba-tiba tuh nggak seperti itu Pak ya? Tidak. Prosesnya tuh seingat saya itu hampir 2 tahun ya mereka. 2 tahun malah mereka untuk proses komunikasi di sini. Sejak mereka sudah mulai beroperasi di Amerika Serikat dan di beberapa negara lain, itu baru kurang lebih 2 tahun kemudian ya. Dan ini sama ya dengan proses dengan yang lain juga akan seperti itu ya Pak ya? Iya, kalau prinsipnya ya kami di NSDPP ini semua izin itu dikelola dengan sangat cepat. Evaluasinya itu bukan di proses perizinannya. Proses perizinannya sendiri cuma 1 hari.
Jadi setelah suatu penyelenggaraan calon penyelenggara itu melengkapi semua dokumen-dokumen persyaratan, semua izin kan dilakukan secara online, jadi sangat cepat gitu prosesnya. Oke. Jadi memang mereka ya bukan yang proses yang dipotong atau nggak diistimewakan gitu ya. Oke, baik. Tapi kalau Prof, pengalaman Prof seperti apa Prof biasanya kalau untuk proses perizinan seperti ini? Ya, dulu sih belum ada permasalahan seperti yang diceritakan Pak Dini. Iya, ini Pak Dini. Sederhana sekali. Ini aja, izin namanya dulu. Bisa ya. Bisa aja itu. Bisa, dan ini kan, ya kan sederhana Pak ini ya. Mungkin Pak Dirjen mungkin bisa lebih ini dikit ya. Apakah memang itu dengan adanya banyak itu jadi menghitungnya apa lebih. Iya. Jadi memang waktu sebelum Starlink masuk ke Indonesia itu kita sudah merapihkan tentang perhitungan BHP spektrum frekuensi yang harus dibayar. Itu ada aturan baru yang baru diselesaikan, termasuk kaitannya dengan biaya untuk model jenis konstelasi satelit seperti sekarang ini. Ya. Dan kita selalu mengupayakan untuk mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap peraturan dan regulasi kita. Artinya ada beberapa keberpihakan dari pemerintah yang harus disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri telekomunikasi di Indonesia. Ini berarti Pak Dirjen dengan Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 99 ini harus ada masih relevan nggak, atau harus ada revisi atau harus ada revisi relevan nggak menurut Pak Dirjen? Ya, sebenarnya begini, Undang-Undang Telekomunikasi 36 itu sudah dilengkapi ya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Jadi beberapa hal yang kita anggap dulu di Undang-Undang 36 itu belum bisa memberikan kepastian hukum dan memudahkan proses atau memfasilitasi perkembangan teknologi, itu sudah diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang jadi soal teknologi, ada layanan baru, operator itu bisa itu. Berarti sekarang itu penyelenggaraan telekomunikasi itu sudah dipahami oleh dua undang-undang, Undang-Undang 36 dan Undang-Undang. Dan beberapa hal yang penting-penting yang diperlukan itu sudah kita masukkan di dalam sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang 6 tentang Cipta Kerja itu. Jadi alhamdulillah ya, waktu dulu Prof. Jamhari juga ikut bagian dari proses menyusun Undang-Undang 36 itu. Undang-Undang 36 ini memang memiliki beberapa kelebihan. Salah satu kelebihannya itu sejak dulu pemikir atau para pejabat kita pada saat itu, saya masih staf tahun itu memikirkan agar tidak terjebak dengan perkembangan teknologi, sehingga yang diatur itu adalah hal yang sifatnya prinsip-prinsip gitu, tidak sampai mengatur ke arah perkembangan teknologi. Karena kalau kita masuk di dalam pengaturan terkait dengan teknologi, undang-undang itu akan cepat sekali usang ya Pak ya. Nah, dan alhamdulillah Undang-Undang 36 itu cukup robust tahan terhadap perkembangan teknologi, karena tidak mendetail mengatur tentang yang terkait dengan masalah teknologi. Iya, udah 25 tahun yang lalu saya kan mengatur itu prinsip-prinsipnya. Ya memang ada yang kurang dan perlu dilebihkan, ya itulah yang kami lengkapi kemarin dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Ya. Mungkin sebetulnya kemarin itu yang diinginkan Starlink atau saya lihat tadi itu lebih kepada prinsip keadilan ya kan, apakah karena yang lama itu kan bangun NOC, pelanggannya itu bisa dikontrol, bisa dilihat, bisa dihitung, jadi bisa bagaimana bisa dicek bayar BHP-nya, bayar pajaknya, bayar itunya, ya kan. Nah ini itu mungkin apakah kalau itu mungkin udah memang si Starlink juga sudah harus membuat itu, ya saya kira sudah selesai juga. Jadi gini, kalau boleh saya sedikit cerita ya tentang Starlink itu, pada dasarnya memang harus diakui ada lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah di daerah Indonesia ini yang belum tercover dengan layanan komunikasi, terutama di daerah-daerah remote, daerah pelosok-pelosok air. Nah,
kehadiran Starlink ini harus diakui memang memberikan solusi terhadap masalah itu. Artinya banyak sekali daerah-daerah kita di pelosok-pelosok itu yang hanya bisa dilayani dengan menggunakan satelit. Nah, satelit yang ada di kita selama ini sudah berupaya untuk melayani daerah-daerah itu dengan sistem geosatelit tadi. Namun geo ini memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya itu adalah dari segi kecepatan dan Latensinya, ya. Dengan hadirnya satelit yang berteknologi LEO ini, low Earth orbit ini, maka kelemahan dari sistem satelit GEO itu bisa diatasi. Sehingga saudara-saudara kita, masyarakat di daerah-daerah pelosok-pelosok itu, ya, ke kawasan 3T lah Pak ya, bisa menikmati kualitas layanan telekomunikasi yang almost same ya. Ya, sama dengan kita yang di Jakarta, di kota besar. Ya. Nah, dengan pertimbangan itu maka pemerintah memandang perlu untuk memberikan perizinan atau membuka perizinan kepada jenis LEO. Jadi kita tidak bicara merek ya. Sebenarnya tidak hanya Starlink, sebenarnya kita juga sudah memberikan perizinan kepada satelit OneWeb, konstelasi OneWeb yang dimiliki oleh Eropa ya dalam hal ini. Dan juga mungkin dalam waktu dekat bisa saja konstelasi satelit LEO ini juga akan dari negara-negara lain akan mengajukan permohonan izin pada Indonesia. Bottom lainnya kita ingin memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat. Tapi seperti yang Prof sampaikan, saya setuju sekali. Walaupun kita membutuhkan, namun perlu diyakini bahwa Starlink ini memiliki level of playing field yang sama dengan para penyelenggara kita. Misalnya dia dikenakan kewajiban-kewajiban yang sama dikenakannya kepada penyelenggara yang operator yang terdahulu yang sebelumnya, baik itu operator lokal maupun operator asing. Misalnya kewajiban untuk perpajakan, kemudian PNBP. Untuk PNBP BHP telekomunikasi, BHP spektrum frekuensi radio dan USO itu semua juga mereka harus disediakan. Jadi level of playing field kita jaga. Yang kedua juga tidak kalah pentingnya itu adalah kontrol terhadap konten. Kita di dalam hal ini memaksakan dan mewajibkan kalau Starlink ini mau beroperasi di Indonesia, dia harus memenuhi regulasi yang ada. Salah satunya adalah membangun gateway dan network of center yang dibangun di Indonesia, yang fungsinya nanti pemerintah dan aparat penegak hukum bisa melakukan pemantauan terhadap konten-konten negatif seperti itu melalui konstelasi seperti itu. Dari tahun 99 udah ada Prof ya? Dari tahun 99 seperti itu? Sudah ada seperti itu ya? Sudah pertimbangkan itu ya? Itu memang karena itulah mereka sepertinya kok tiba-tiba dapat izin, padahal udah dilakukan semuanya kan? Semuanya, ya. Tadi ada NOC-nya, ada kontrolnya untuk kontennya. Kalau menurut Pak Dirjen sendiri udah 25 tahun ini, kira-kira butuh regulasi baru nggak sih Pak Dirjen? Faktor-faktor apa sih yang untuk jadi pertimbangannya gitu? Ya tentu saja ya, yang namanya regulasi itu teorinya memang selalu ketinggalan ya. Dan itu memang sudah wajar karena yang diatur itu selalu sebuah industri yang sangat dinamis. Seperti kita di industri telekomunikasi ini dinamikanya sangat tinggi, terutama karena perkembangan teknologi. Namun kita mengusahakan justru aturan atau regulasi itu bukan merupakan tujuan, tapi aturan dan regulasi itu adalah tools. Tujuan kita adalah pelayanan. Sehingga masyarakat itu bisa menikmati layanan yang berkualitas, aman, kemudian menghasilkan pendapatan negara yang sesuai, yang proper, sesuai dengan layanan yang disajikan di Indonesia. Nah, aturan kita kalau dievaluasi secara umum prinsip-prinsipnya masih cukup relevan. Saya tidak mengatakan sempurna, tapi masih cukup relevan. Namun demikian, improvement harus ada. Dan improvement itu tidak selalu di level undang-undang, bisa juga di level peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Jadi kita melihat kebutuhannya. Jadi ke depan itu filosofi kita itu di aturan itu lebih ke arah memberikan koridor dibanding dengan mengatur sesuatu hanya boleh dan tidak boleh. Tapi kita justru
menciptakan regulasi peraturan itu yang bisa mengencourage, yang bisa mendorong menjaga industri menjaga telekomunikasi operator gitu. ya. Nah, ada satu isu nih yang sekarang sedang cukup hangat ya, itu adalah hubungan antara penyelenggara telekomunikasi dengan platform dan service atau layanan OTT yang sering disebut over the top OTT. Nah, ini menjadi satu bagian yang kalau Anda tanyakan, mungkin ini adalah salah satu aturan yang menurut saya perlu untuk kita segerakan ya. Karena ini industrinya mengalami suatu turbulensi dan perubahan bisnis model. Jadi untuk sisi operator itu concernnya ya, Pak Dirjen ya. Untuk operator seperti itu. Kalau untuk vendor pasti ya mereka teknologi baru mereka selalu kepengen sampai dihambat ya. Terus sebenarnya untuk operator sendiri untuk menjaga efisiensi operator, apakah kan mereka lebih ke BHP kalau seperti apakah ada formula baru atau ada pertimbangan lagi? Iya, ini efisiensi operator telekomunikasi ini memang sangat diperlukan sekarang. Kalau kondisi sekarang itu sudah mengalami perubahan ya. Jadi masa kejayaan dari industri telekomunikasi itu sudah pada puncaknya gitu. Sekarang ini justru sudah melewati masa itu. Mereka berada pada fase yang sangat kompetitif gitu. Karena apa? Karena teknologinya yang berkembang sangat pesat dan terjadi itu tadi perubahan bisnis model. Hubungan antara penyelenggara telekomunikasi dengan layanan-layanan yang memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi itu. Terjadi perubahan yang dulunya pendapatan di sektor ICT atau telekomunikasi ini sangat dominan dari operator telekomunikasi, sekarang justru mulai mengalami penurunan dibanding dengan over the top itu. Nah, situasi ini menuntut para teman-teman telco operator ini harus sangat efisien dalam menjalankan layanannya. Nah, dalam konteks efisiensilah kemudian timbul wacana bagaimana peran pemerintah untuk mensupport efisiensi itu. Nah, kalau ditanyakan perannya, saya lihat harus ada dua peran. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada teman-teman telco operator ini untuk melakukan inovasi-inovasi dan memanfaatkan berbagai teknologi itu dengan maksimal, dan mereka juga harus melakukan efisiensi internal gitu ya, termasuk biaya-biaya yang tidak perlu. Ibaratnya kalau di tubuh itu lemak-lemaknya harus dikikis lah sekarang ya para telco operator. Nah, tapi di sisi lain kita tidak menutup mata model yang disebut dengan insentif ya dari pemerintah. Karena apa? Karena ya industri telekomunikasi ini adalah infrastruktur yang sangat penting buat bangsa ini. Begitu banyak ya rakyat Indonesia, apalagi generasi muda itu yang sangat tergantung pada layanan telekomunikasi dan internet. Maka menurut saya pemerintah memang memerlukan upaya dan langkah-langkah untuk membantu yang agar sustainability atau keberlangsungan dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi itu jangan sampai melambat. Itu konsennya seperti itu ya. Jadi dua sisi ya, dari sisi operatornya sendiri harus berinovasi dan mengikis lemak-lemaknya sendiri itu. Di sisi lain pemerintah mencoba mencari jalan untuk melakukan yang namanya insentif terhadap industri. Kalau dulu kan lebih banyak suara ya, Prof. Maksudnya voice gitu kan, voice. Kalau sekarang data nih gitu kan. Dulu itu data over voice, sekarang voice over data. Iya, betul. Itu yang memang sekarang itu yang menjadi, saya kira yang menjadi agak pusing nanti untuk harmonisasi antara penyelenggara operator itu sama over the top itu tadi. Pak Dirjen ya. Jadi dulu kan penyelenggara itu otomatis penyelenggara jaringan itu otomatis bisa menyelenggarakan layanan suara. Malah untung ya kan. Dulu over the top itu nggak dihitung sama sekali. Nah, sekarang malah dagingnya di over the top. Nah, itu bagaimana Pak Dirjen, apakah nggak ada ini kan karena undang-undang 36-nya kan begitu. Nah, ini yang mulus ini tidak kena pajak, ini padahal bangun ini kan bangun pakai infrastruktur modal infrastruktur ya kan. Nah, apa nggak ada cara untuk ini salah satu insentif itu mau memajaki ini atau ini cross subsidi bisa atau apa?
Ya, jadi sebenarnya keadaan yang terjadi antara hubungan antara telekomunikasi dengan over the top itu bukan terjadi di Indonesia saja. Iya, betul. Seluruh dunia hal yang yang sama. sama. Karena tadi perkembangan teknologi dan inovasi tadi. Dan tentu kita juga melakukan benchmarking dengan dengan negara-negara lain. Ya. Banyak negara-negara besar, negara juga sudah dalam posisi untuk melakukan fair treatment hubungan antara penyelenggara telekomunikasi dengan over the top itu. Nah, kata kuncinya memang harus fair ya. Artinya jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan ketika terjadi hubungan bisnis atau hubungan kolaborasi di antara dua pihak ini. Nah, disinilah peran pemerintah yang perlu hadir dengan regulasinya tadi untuk menjaga fair treatment itu. Nah, opsi-opsinya memang apakah penyelenggara teleponnya yang diberikan insentif yang kemudian bisa mereka tetap sustain tadi, atau si over the top ini juga harus memberikan kontribusi dalam konteks menyiapkan menjaga fair treatment tadi, karena mereka yang dominan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi di kita ya di semua negara. Dan kondisi ini kita sudah cermati di beberapa negara besar, ya, termasuk seperti di Eropa, di India, sekarang sedang terjadi sebuah approach baru, penyesuaian baru hubungan antara penyelenggara telekomunikasi dengan over the top. Kami sedang mencermati itu semua sambil mengkalkulasi kondisi di Indonesia. Kita bottom line-nya tetap kita jaga agar masyarakat terutama tetap dapat menikmati layanan secara affordable, terjangkau. Artinya jangan naik gitu, sampai touch kita atau intervensi tanda petik pemerintah ini justru nanti membuat layanan menjadi lebih mahal di masyarakat seperti itu. Kalau seperti itu, apakah ada pertimbangan ketika saya dengar di luar itu di bursa segala macam, revenue operator dan semakin menurun, profitnya masih ada tapi tidak sebesar tahun-tahun yang lalu gitu kan. Nah, apakah dari sisi efisiensi, apakah akan ada BHP yang akan ada formula baru incremental? Kalau ada isu incremental kan Pak Dirjen, awal-awal masih nggak terlalu besar, pas sudah gede baru besar. Tapi kan sistemnya kan kita lelang gitu. Bagaimana tuh Pak Dirjen? Iya, jadi gini ya, saya luruskan dulu. Nah, jadi pendapatan telco operator itu sebenarnya tidak menurun, namun growth-nya yang lambat. Jadi kalau dulu growth dari per tahun itu bisa di angka di atas 6-7%, bahkan pernah 12% dalam satu tahun. Growth-nya sekarang sudah berat sekali. Growth itu ada di bawah 5%, jadi di angka-angka kecil, 2-3%. Nah, growth ini tidak juga sudah melambat, diimbangi dengan cost yang besar. Jadi cost-nya naik karena apa? Karena lifetime dari teknologinya makin sekat, betul. Maka teman-teman telco operator ini harus melakukan investasi yang lebih besar lagi untuk mengejar improvement terhadap quality dan perkembangan teknologi. Jadi ada cost yang menaik, revenue yang ada peningkatan tapi growth-nya lambat. Nah, sehingga yang terjadi net income-nya menjadi berkurang. Laba itu yang sekarang menurun. Berarti bukan berarti dia bukan tidak untung. Masih untung kurang. Jadi revenue masih naik, tapi dengan growth yang lambat, cost-nya tinggi, maka net income-nya terdesak. Nah, net income yang terdesak ini yang kita khawatirkan adalah akan terjadi perlambatan investasi. Jadi investor-investor itu akan mengalami kekhawatiran karena mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan terhadap sektor-sektor lain yang growth-nya lebih baik. Nah, dengan growth yang lebih baik ini kita khawatir nanti investor-investor mulai kemudian melirik untuk tidak lagi berinvestasi di industri telekomunikasi. Nah, ini kan membahayakan long term. Membahayakannya karena apa? Karena nanti pada saatnya masyarakat itu tidak bisa menikmati beauty of technology improvement tadi. Tidak bisa menikmati suatu aplikasi-aplikasi baru yang mungkin let's say kita sebut misalnya era artificial intelligence nanti.
Ketika artificial intelligence ini sudah menjadi mature secara teknologi, dia membutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang sangat berkualitas ya. Artinya speednya harus tinggi, latensinya harus rendah, ya. dan dia segala macam kemudahan termasuk di perangkat gitu. Nah itulah makanya kita perlu improvement terhadap pendekatan ini. Kembali kuncinya di dua hal tadi, di regulator dan operator itu harus saling sinergi ya. Iya. Ini kan kalau ngomongin investasi baru kan, kalau operator kan pengennya apa vendor atau penyedia teknologi pengennya ada investasi baru untuk melanjutkan usahanya, bisnisnya. Contohnya 5G. Iya. Nah, sikapnya tuh jadi gimana nih? Maksudnya orang udah rame gitu kan. Iya. Pak Dirjen. Apakah mau tarifnya naik 5 kali lipat, 10 kali lipat kuota yang harus dikeluarkan per bulan? Iya. Kan enggak.